yang paling saya kuasai setelah pembelajaran hari ini adalah konsep dasar EMC2 sebagai alat praktis untuk mengelola emosi siswa sehari-hari, terutama dalam mengintegrasikannya dengan jurus 2BK hebat atau kelola emosi. Saya merasa menguasai ini karena selama sesi narasumber memberikan contoh-contoh nyata yang langsung klik dengan pengalaman saya di kelas, seperti menggunakan emotional awareness atau kesadaran emosi untuk membantu siswa yang mudah frustasi saat praktek building atau desain grafis di SMK Negeri 1 Lengkong. Dan menata situasi. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Hal yang belum saya kuasai sepenuhnya adalah integrasi EMC2 dengan kurikulum vokasi secara mendalam, khususnya bagaimana mengukur dampaknya secara kuantitatif dalam jangka panjang. Misalnya, bagaimana menghubungkan dengan penilaian kompetensi kerja siswa di SMK Negeri 1 Lengkong, di mana fokus utama adalah skill teknis, bukan emosional. Saya paham prosesnya, tapi belum lancar dalam merancang alat ukur seperti rubrik asesmen yang menggabungkan SEL dengan hasil pretest atau post-test, jurus 2 dan 3 seperti yang dibahas di Emosi BK Hebat. Membangun kolaborasi. Hal yang masih membingungkan saya adalah bagaimana menyeimbangkan EMC2 dengan dinamika vokasi yang beragam, terutama saat punya perbedaan budaya dan tingkat resiliensi yang ekstrim, seperti di SMK Negeri 1 Lengkong, di mana ada siswa dari keluarga miskin yang tangguh tapi kurang ekspresif emosinya, versus siswa kota yang oversensitif tapi kurang daya penting. Saya bingung apakah EMC2 harus disesuaikan per individu atau ada template universal. Misalnya dalam Compassion C1, bagaimana terapkan reframing untuk siswa yang trauma bullying tanpa buat mereka merasa dipaksa ungkap rahasianya. Menjalin koneksi, membangun kolaborasi. Sebagai guru BK dengan mapel bimbingan konseling sekaligus wali kelas 10 di SMK 1 Lengkong dengan materi sel dan EMC2 ini sangat relevan Pak, dan langsung nyambung dengan tugas harian saya. Dengan 5 kompetensinya seperti peta jalan untuk bantu siswa SMK kami yang sering hadapi tantangan nyata seperti tekanan vokasi, masalah ekonomi keluarga, atau konflik teman-teman. Misalnya, di peran saya sebagai wali kelas, saya sering tangani siswa yang stres karena magang industri. Nah, self management dari sel ini pas banget untuk ajari mereka teknik nafas atau refreshing emosi negatif. Mirip dengan jurus 2BK Hebat yang saya terapkan. Jaga konsisten. Ada beberapa ide dan pendapat dari narasumber yang bikin saya wah fresh ini dan berbeda dari rutinitas yang saya lakukan selama ini. Selama ini sebagai wali kelas saya lebih fokus pada pendekatan tradisional seperti ceramah, motivasi, atau hukuman ringan untuk atasi masalah emosi siswa. Misalnya kalau ada konflik saya langsung mediasi, tapi jarang pakai struktural. Tapi narasumber perkenalkan EMC2 sebagai alat tajam sel, khususnya critical inquiry, yang dorong siswa hanya tanya dan analisis sendiri. Mengapa kamu marah? Apa perspektif temanmu? Ini beda banget dari praktek yang saya lakukan selama ini. Ini lebih reaktif. Sekarang saya jadi sadar pendekatan kritis ini bisa mencegah konflik berulang, bukan cuma selesaikan masalah secara sementara. Tempat bertumbuh harapan. Konsep utama yang saya pelajari adalah bahwa
PSEL bukan sekedar pelajaran tambahan, tapi fondasi holistik pendidikan yang integrasinya emosi dengan akademik. Dengan EMC 2 sebagai implementasinya yang praktis dari Axel, konsep kunci adalah 5 kompetensi Castle yang saling self-management, kelas stres untuk bangun resiliensi, dan seterusnya hingga responsible decision making atau membuat keputusan. Ini penting karena sekolah vokasi seperti milik kami, siswa nggak cuma butuh skill teknis tetapi juga otot emosional untuk hadapi dunia kerja yang kompetitif. Perubahan lain, saya akan desain ulang aktivitas kelas seperti tambah sesi atau roda emosi mingguan dengan elemen critical inquiry. Dari pengalaman OJL, ini bantu siswa seperti yang punya isu ekonomi merasa didengar. Juga saya ingin kolaborasi lebih efektif dengan rekan guru mapel lain di sekolah. Bagikan materi ini via grup WhatsApp biar jadi budaya sekolah secara jangka panjang. Perubahan ini bikin saya lebih percaya diri sebagai wali kelas. Nggak lagi ragu hadapi tantangan seperti konflik vokasi. Singkatnya, hari ini seperti upgrade software buat saya. Dari guru biasa menjadi guru yang benar-benar hebat, ala BK hebat. Excited banget untuk prakteknya, Pak. Apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa menguasai hal itu? Menurut saya yang paling saya kuasai adalah pembelajaran menggunakan konsep dasar EMC 2, yaitu sebagai alat praktis untuk mengelola emosi siswa sehari-hari. Jadi itu langsung benar-benar saya kuasai dan saya benar-benar menguasainya, karena setiap hari kita berhubungan dengan anak-anak, emosi anak-anak. Tadi narasumbernya juga menyampaikan tentang contoh-contoh bagaimana mengelola emosi anak. Itu sangat benar-benar membantu dalam pembelajaran sehari-hari begitu. Apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Yang belum saya kuasai menurut saya adalah integrasi atau penggabungan antara EMC 2 dengan kurikulum vokasi. Jadi bagaimana EMC 2 ini kalau diterapkan di anak-anak SMK secara mendalam, khususnya bagaimana mengukur dampaknya secara kuantitatif dalam jangka yang panjang. Karena memang bagaimana menghubungkan dengan penilaian kompetensi kerja siswa di SMKN 1 Lengkong, di mana fokus utamanya adalah skill atau keterampilan. Sedangkan teknisnya bukan emosional. Saya paham konsepnya tapi belum mengetahui bagaimana merancang alat ukurnya. Jadi bagaimana mengukur emosi dengan keterampilan siswa itu. Apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal itu. Menurut saya yang paling atau masih membingungkan adalah bagaimana mengimbangi atau menyeimbangkan antara EMC 2 dengan dinamika kelas yang untuk kelas vokasi atau kelas SMK ini. Karena di sini sangat beragam, tidak sama dengan kelas-kelas yang di SMA ataupun SMP ataupun di SD. Terutama saat siswa punya perbedaan budaya dan tingkat resiliensi yang ekstrim. Jadi anak-anak itu kan sangat berbeda-beda kalau di SMK. Seperti di SMKN 1 Lengkong ini, di mana ada siswa dan keluarga miskin yang tangguh tapi kurang ekspresif atau emosi. Sedangkan versus siswa kota yang oversensitif tetapi kurang daya pentingnya, karena mungkin karena mereka terlalu banyak diberi fasilitas oleh orang tua sehingga mereka lebih cepat atau gampang putus asa atau gampang menyerah. Saya bingung apakah EMC 2 ini harus disesuaikan dengan per individu atau per kelompok, atau ada template universalnya. Mengapa misalnya dalam comparison atau C1 bagaimana diterapkan reframing untuk siswa yang trauma bullying tanpa buat mereka merasa dipaksa untuk mengungkapkan rahasia mereka begitu. Itu contoh realnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Wuri. Dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama